Bentar nih, baru kebangun. Dengar suara ngetok pintu. Anjir. Nah gini nih, tak 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 gitu. Kayak gitulah kurang lebih. Tapi ya wajib percaya. Kenapa Bapak bersedih itu? Ada sesuatu. Jadi maksudnya teh kita pas malam kayak ada suara yang ada yang lewat-lewat. Merinding langsung apa yang merinding? Di depan rumah itu. Pintu di pintu kamar. Oh, berarti di dalam rumah. Kalau katanya sih gitu. Berarti rumah-rumah yang di Gunung Cinata kasarnya mah menempati bekas kuburan. Lahan bekas makan. Tetap pisan. Oke. Assalamualaikum, selamat malam. Kali ini ada yang berbeda dari The Edge Park. Khusus untuk edisi malam ini, jarang-jarang ada ya. Karena ini kan khusus banget. Saya juga jarang kesini ya. Jarang tampil. Saat ini saya sudah ditemani biasa partner saya, DSP sama Kang Fajar. Saat ini kita melakukan syuting di sebuah rumah di Kota Sumedang, yang mana ini adalah kali pertama diperbolehkannya mengambil gambar, mengambil video setelah mendapat izin dari yang punya, karena ini adalah rumah tua ya, dengan dengan arsitektur yang sangat lama. Juga seperti nanti ada video footage-nya bisa dilihat, perabot, ornamen semuanya sangat kuno sekali. Dan ini alhamdulillah terima kasih kepada sebuah keluarga yang tidak bisa saya sebutkan namanya, yang telah mengizinkan kami untuk mengambil gambar di sini dan melakukan syuting untuk edisi spesial misteri. Saat ini saya sudah siap menceritakan SP ya sama Iya siap. Kaget kaget. Capot. Aduh, kebawa suasana deh jadi gembur gitu. Serius. Serius. Asli. Kalau misalkan teman-teman ada di sini aja, itu merinding. Merindingnya disco nggak? Saya mah di sini tuh kayak merinding banget tuh. Banyak bulu. Boleh. Langsung saja kita ke penutur cerita. Mungkin yang pertama siapa dulu? Boleh. Dari dulu aja lah ya. DSP aja dulu. Sekalian ini sih sedikit menambahkan, bener. Jadi kan di kota di Kabupaten Sumedang tuh bangunan-bangunan Art Deco udah nyaris punah lah ya. Nah itu yang bertahan satu-satunya ini. Iya. Dan bagus banget lah ini dipertahankan. Dua mungkin sama keraton. Oh sama keraton ya. Cuma kan kalau keraton udah nggak mungkin banget diakses nih. Iya. Nah ini alhamdulillah dapat ada dengan pelonggaran. desain yang masih semuanya tuh furnitur segala macamnya masih asli. Sama ini ada satu lagi yang di Gending. Oh gitu. Itu kan yang pakai Wisma Gending kan semua udah dipakai kayak pernikahan. Oh, itu Ya, tapi udah di-touch up lah ya. Iya tapi udah banyak dijamah. Tapi sih itunya Art Deco sih masih. Nah, jadi ini tuh share pengalaman ini aja lah ya. Mungkin bisa nggak harus horor banget, tapi mungkin pokoknya ada unsur spooky-nya lah ya. Jadi cerita dari temen sih kalau ini, Deb. Jadi Belum salam deh, belum salam. Oh ya. Nah jadi si teman saya ini nggak akan disebutkan ya, namanya orang Sumedang juga. Panggil aja Joko. Joko siap. Nama yang agak kurang sering dan nggak banyak ditemukan di Sumedang kan kalau Joko, karena emang orangnya nggak mungkin saya sebutkan. Jadi jadi ini kurang lebih waktunya sekitar, padahal siang loh ini. Siang. Jadi sebenarnya nggak mengenal waktu lah ya. Kalau yang kayak gini kan nggak melulu harus malam sebenarnya. Cuman karena mungkin dia setelah begadang, nggak tahu ya, mungkin kondisi tubuhnya juga mempengaruhi kan. Kadang kalau misalkan kita mengalami pengalaman seperti ini, dia setelah semalaman begadang baru tidur jam 5
subuh lah. Jam 5 subuh dia tertidur. 5 mungkin ya. Iya, dan nggak sholat subuh kayaknya dia. Soalnya emang non muslim. Nggak apa-apa. Iya sih benar. Terus setelah itu dia kebangun jam 10 apa jam 11 saya lupa ya, soalnya ceritanya ini udah lumayan lama. Setelah itu suasananya mulai di rumah dia sendiri, orang tuanya segala macamnya kan ke kantor. Tapi dia bilang sih waktu itu cerita tiba-tiba pas bangun tidur tuh dia tiba-tiba keringatnya dingin gitu. Keringat kenapa dingin? Oh ya gitu, namanya keringat dingin lah. Pokoknya mungkin kondisi tubuh juga mungkin ya, dan agak lemes segala macam. Terus nggak biasanya ambience rumahnya juga lebih sepi dari biasanya gitu. Dari sebelumnya maksud, kalau biasanya sih di tempat itu karena emang itu perumahan, jadi nggak sepi harusnya kan. Tapi Perumahan, berarti itu di kota ya? Di sekitaran kota gitu? Di sekitaran kota. Walaupun perumahan kan harusnya rame. Nah ini tuh mendadak sepi katanya. Tiba-tiba sepi, spooky aja. Parah ya. Nah setelah itu dia kan masih setengah sadar nih, baru kebangun. Dengar suara yang ngetok pintu. Nah gini nih, tak 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 gitu. Nah ya gitulah kurang lebih. Nah terus ini kan dia kan kebangun nih nggak sadar. Akhirnya dia bukan memberanikan diri karena emang masih siang kan. Ini sumber suaranya dari mana? Mungkin dari depan rumah. Jadi setelah dilihat, jadi rumahnya tuh dia ngebentuk kayak letter L gitu ya, Vincent. Gitu. Nah, jadi pintu aksesnya tuh kalau tamu bisa dari sebelah atau dari depan. Iya, benar. Nah setelah dia lihat ke depan, ternyata bukan yang pintu depan. Yang suara ketok pintu tuh mungkin dari sebelah nih, dia mikir gitu ya. Setelah itu dia bergegas langsung ke sebelah kiri rumahnya. Pas dibuka ada sosok gede. Merinding aja saya. Badannya gede. Asli merinding. Pakai bajunya tuh putih, terus ada tulisannya. Ini horor aja ya. Tulisannya aku laku. Anjir, dia ternyata ditagih pintu. Jadi dia tuh ternyata Udah ngomong gaji. Jadi ternyata dia tuh kenapa terbangun dalam kondisi keringet dingin, ini pemikiran utang gede ini lagi pinjol. Itu tuh tanggal tenggat berarti ya. Lebih bahkan dia udah jatuh, udah jatuh itu horor. Itu gor parah, itu Gor. Kebetulan nuansanya gor, di belakang rumahnya juga ada gor. Nah gini pas Pak Isbi bilang ada yang Sosok besar. Tulisan aku merinding dulu tuh. Merinding dulu, merinding. Tapi pas tulisan aku lebih merinding. Parah. Udah mending ninggalin naon, sok mending ninggalin lagi. Gitu kan. Mending nempo mantan sebahagia aja matur. Aku laku. Terus dia kan sebenarnya si yang penagihnya tuh nggak tahu ya nama teman saya, orangnya yang mana cuma tahu nama. Dia misalkan katakanlah Joko kan tadi nama fiktifnya. Jokonya ada, nggak ada udah lama nggak pulang padahal dia ada. Joko mana ya? Padahal saya tak kasariannya tuh guys balik ting pakai kemeja organisasinya kan ada name tagnya Joko. Joko mana ya? Dia dari organisasi kepemudaan gitu. Oh iya. Ormas, organisasi mas-mas. Nah, ada namanya. Nah, itu serem kan? Oh, gor itu. Itu mah lebih serem dari uji nyali. Lebih serem. Apalagi dia kayaknya udah hampir 3 bulan gitu. Terus kayaknya aja ada yang cerita horor beneran. Nah, ini sih mungkin ini mah beneran ya. Teman-teman tadi mah emang sengaja sih intermezzo dulu ya. Ini suasana enggak terlalu gitu lah. Jadi gini, teman-teman kalau teman-teman seadanya tahu aja bagaimana suasana di sini, ini mencekam sekali. Nah, untuk mencairkan suasana langsung aja dibuat itu dulu lah, biar agak relax. Nanti juga kelihatan kali di footage kan gimana suasana asli. Bener, nanti juga bakal kelihatan di footage videonya. Coba kalau aja ceritanya gimana dan kapan, atau ini aja sendiri yang ngalamin atau dari orang lain, cerita orang lain? Sebenarnya mah kan kalau misalkan Aji sendiri ya antara percaya dan tidak percaya hal-hal kayak gitu ya Pak ya. Misalkan Aji sendiri ya antara percaya dan tidak percaya hal-hal kayak gitu ya Pak ya. Tapi ya Pak Aji percaya. Kenapa Bapak bersedih itu? Ada sesuatu. Jadi maksudnya teh kita antara percaya dan tidak percaya hal seperti itu, tapi emang ya pasti di dunia ini emang pasti ada ya hal yang kayak gitu udah
nama juga makhluk yang seperti itu Pak. Ya, gaib kan, mengimani gaib juga salah satu ini kan ya. Benar Pak. Iman. Mungkin ada beberapa, kalau misalkan saya sendiri mah belum pernah merasakan, kalau merasakan mah ada aja ya. Kadang kalau misalkan lagi scroll TikTok malam-malam kan sendirian, apalagi Pak Ihsan tahu kan rumah saya di Gunung Cina, di Sumedang. Itu udah sangat terkenal lah. Horror zone itu mah. Nah, itu malah kalau misalkan kayak dulu nanti kan bekas kuburan Cina gitu ya. Kuburan Cina kan dari dulu dipindahin ke ada tempatnya di Sumedang juga. Makam khusus untuk pemakaman Cina. Yang di dekat Bogor sebelum Mas Abri. Oh itu asalnya itu yang dari makam di Asabri itu asalnya itu di Gunung Cina aja. Kalau katanya sih gitu. Kalau rumah-rumah yang di Gunung Cina itu kasarnya mah menempati bekas kuburan. Lahan bekas makam. Tetap pisan. Oke. Kalau rumah-rumah yang ada Gunung Cina itu kasarnya mah menempati bekas kuburan. Lahan bekas makam. Tetap pisan. Jadi gini Pak. Oke. Saya harus kemana ya tuh? Bingung nggak tuh? Jadi gini Pak. Kan kita berempat ini. Sama Mas Boy. Iya, sama kameramen teh. Kameramen. Jadi gini, mungkin ini mah cerita istri saya ya. Istri saya, emang istri saya juga nggak pernah lihat atau misalkan itu mah cuma perasaan Pak. Karena kan saya juga kan sering belajar sampai malam ya Pak ya kalau misalkan. Sampai malam ya Pak ya kalau misalkan. Nongkrong sama Pak Ihsan sendiri lah tahu paling pulang jam 12, jam 1. Makanya kadang-kadang kalau misalkan pas saya pulang dulu tiba-tiba istri saya nelpon. Gitu Pak. Eta sudah teh. Berarti dia udah ngerasa takut di rumah. Kan dia manggil saya Abi. Bi pulang. Nah, itu teh saya udah ada firasat Pak. Sebetulnya walaupun ya antara berani saya dengan istri saya paling berani Pak. Atuh saya mah tuh nih kalau misalkan istrinya saya nggak berani kalau misalkan saya di rumah sendiri. Kadang-kadang kalau misalkan istri saya kan orang Bekasi Pak. Istri saya ke Bekasi sama anak gitu. Saya di sini sendiri. Kadang-kadang saya mah pergi ke rumah orang tua. Nah tuh. Saking takutnya di Gunung Cina. Ya walaupun ya maksudnya kita juga harus bisa ngelawan sebetulnya mah ya. Tapi karena orang yang disebutnya borangan namanya penakutnya ya walaupun berewokan kira rada ada sedikit rasa manusiawi dijaga malaikat yang bergelantungan ya gitu. Jadi waktu istri saya nyuruh saya pulang, dia tuh nggak cerita langsung Pak, nggak cerita langsung pas malamnya. Ya saya langsung pulang kan, waktu itu kan lagi hamil, takutnya ada apa-apa, saya ada apa-apa. Udah aja, dia lagi tidur, udah pasnya maksudnya saya cuci muka, sikat gigi dan lain-lain langsung tidur, udah aja normal, nggak ada apa-apa. Tapi pas besoknya cerita, apa katanya? Kenapa waktu saya WA kamu, sebenarnya ya mah secara ininya WA kamu tuh suruh pulang. Pas malam kayak ada suara yang lewat. Merinding nggak sih apa yang merinding? Di depan rumah itu. Di pintu kamar. Oh, berarti di dalam rumah. Terus keponakan saya dia di tempat yang sama di rumah yang sama. Iya, di lingkungan Gunung Cina juga. Gitu. Di Gunung Cina juga Pak. Jadi katanya tuh dia pernah ngeliat Pak temennya. Ngeliat apa Pak? Nenek-nenek. Aku juga bukan. ini mah jadi maksudnya biar saya ke istri juga menenangkan, maksudnya menenangkan. Ayolah kita mah maksudnya beranilah. Maksudnya gitu. Orang-orang makhluk-makhluk kayak gitu pasti ada lah di dunia ini mah. Gitunya jangan walaupun saya mah sebenarnya mah lebih takut gitu Pak ya. Tapi maksudnya bisa menenangkan istri gitunya. Maksudnya kita punya Allah gitunya, kalau misalkan emang ada yang lewat lagi atau misalkan auzubillah kalau menampakkan gitu ya kita mah langsung ingat ke Allah gitu ya. Jadi emang maksudnya iyalah kalau misalkan emang dulunya bekas
pemakaman mungkin wajar ada lah ya. aja ya yang kayak gitu-gitu mah, tapi ya ya itu saya percaya atau tidak percaya tapi wajib percaya dengan hal-hal seperti itu. Makanya kalau misalkan kata orang-orang mungkin ya kan orang tua ya orang tua mah sama lah kayak saya nggak pernah ngeliat sesuatu hal yang kayak gitu. Jadi ya wajib percaya hal-hal kayak gitu teh. Terus gini lagi satu lagi Pak, pengalaman. Di mana? Masih di situ? Masih Sumedang nih Pak. Tapi Cadas Pangeran. Sudah Cadas Pangeran. Cadas Pangeran itu Si Yana yang terkenal Yana itu. Oh, itu kan Masih happening tuh kemarin sempat booming kan itu ya? Ya ini juga maksudnya gini Pak, ini mah pengalaman cerita lah ya, cerita dari ada saudara lah ya. Jadi dia teh pulang dari Bandung. Tapi emang nggak sekarang sih, udah lama banget, udah tahun 2000-an lah. Ini ceritanya tuh berkelanjutan gitu kan. Makanya kalau misalkan ada lagi ngeriung cerita-cerita mistis kayak gitu, saya punya topik pembicaraan gitu ta. Jadi saudara saya tuh naik motor Pak, suami istri. Dia itu dari kalau nggak salah tuh dari rumah sakit Sumedang. bukan dari Bandung. Oh, dari Bandung. Istilah mah menuju Sumedang. Oke. Katanya tuh ceritanya mah emang abis nengok orang yang sakit. Pulangnya itu emang dari Bandungnya itu maghrib kalau nggak salah. Maghrib yang menuju Sumedang pasti kan malam ya. Pasti malam kan ya Pak. Nah, di Cadas Pangeran ya lewat normal aja Pak, normal, Tanjung Sari normal, nggak ada apa-apa. Nah pas di Cadas Pangeran ya Pak, emang sepi jalannya Pak. Sepi, kalau apalagi ini ya. Jadi sepi pas di jalan. Jadi pas yang ngeliatnya atas enggak lewat bawah Pak. Jadi kan apalagi kalau misalkan tahun 2000-an mah lebih ngeri apanya, lebih sepi, lebih ngeri, pohonnya lebih rindang gitu kan. Terus pencahayaan juga nggak seterang sekarang. Nah, pas ini ya, pas si istrinya yang lihat teh, pas ngeliat kan ada spion, 2 spion, lihat spion, Apa? lidah, tapi nggak tahu nyapanya. Ya nggak tahu lah mas. Lidah orang. Lidah, Ngeliatnya dari kata spion. Oh. lidah sebenarnya ya keluar lidah, terbang, maksudnya terbang itu lidah keluar. Itu juga istrinya juga. Si suaminya Enggak tahu. Belum nge. Jadi istrinya tuh, jadi makanya si suaminya tuh kaget. Kenapa istri saya makin kencang megangnya gitu ya? Udah aja, udah nyampe rumahnya. Besoknya atau misalkan bukan besoknya, beberapa hari kemudian dia baru cerita. Dia ngelihat, ya mungkin dia capek, bisa aja ya kalau misalkan hal yang kayak gitu, bisa aja dia capek atau misalkan capek sih kan? Kan capek atau misalkan emang lagi ngantuk. Dia ngeliat itu. Atau mungkin memang nyata deh. Iya emang. Kembali kita harus percaya ya. Terus kan emang kalau dalam kondisi nggak tahu sih, katanya emang ada di kondisi tertentu tubuh kita tuh bisa ke dimensi itu, sefrekuensi. Soalnya kalau itu beneran, saya pernah, kalau ini beneran ya, bukan aku lagi beneran kalau ini. Mas serius tuh bener. Serius. Jadi dulu abis nganter, bukan nganter, jadi barengan sekeluarga. Wah, serem banget deh. Wah serem kan? Serem. Merindingnya dari sini nih. Dari jempol. Ada ke sini. Nah si abis dari Jakarta waktu itu kebetulan ada tante yang ikut orang Jatiurip pulang bareng, jadi nganterin dulu kan sebelum pulang ke Islamik, nganterin dulu ke Jatiurip. Nah itu di blok 7 lah udah sebutnya. Deket SD. Memang ada Blok tit. Ya. blok 7. Nah terus udah nganterin, udah turun si tante aku, jadi pas belok kanan tuh udah ngelihat saya ada anak kecil lari-lari mengikuti telanjang dada asli, tapi rambutnya poni kayak Imo. kayak The Grudge. Acoy. Serius sumpah mirip kayak gitu. Imo enggak sih, kalau Imo kan Camuri kan, cakar muka sendiri itu. Nah ini kalau ini enggak, jadi lebih kayak kalau pernah nonton The Omen. Iya. Anak Saiton gitu. Benar. Nah, mirip gitulah, tapi ternyata ya itu jadi nggak tahu halusinasi atau apa, mudah-mudahan sih halusinasi kan. Emang dalam keadaan capek karena abis nyetir dari Jakarta,
Jadi pas belok gini dia ngikutin lari. Terus dia ngumpet ke belakang kandang kandang ayamnya tapi yang gitu tah. Bukan kandang ayam yang kotak itu yang apa sih? Kurung Iya, kurung tah. Ngumpet gitu di belakang dia. Terus orang tuh masih positive thinking. Kan tetangga tantu tuh emang ada anak kecil cowok gitu. Anak masih eta tapi kan jam 11 ya itu mungkin oke bully gitu. Tapi emang tampilannya ya kalau misalkan ada yang pernah punya pengalaman atau yang emang tahu sebenarnya kalau makhluk yang kayak gitu. Hah? Serius? Bener. Nyoleknya enak deh. Soalnya enak. Oh nggak apa-apa, lanjut dulu aja, lanjut dulu. Lagi seru nih. Lanjut aja dulu. Alhamdulillah. Aman. Ini kalau emang yang udah tahu atau apa, bener nggak sih kalau yang makhluk kayak gitu tuh emang jadi kayak hologram gitu? Kelihatan orang nggak tembus tapi kayak bukan nyala ya, apa ya, kayak hologram aja gitu. Paham. Jadi kayak energi aja gitu. Jadi bukan wujud kayak kita kulit jelas gitu. Jadi kayak hologram kayak si Jarvis kalau di Iron Man. Gitu loh. Terus akhirnya orang kan bilang, tapi nggak langsung cerita ke tante ya, ceritanya 2 hari kemudian. Itu tuh kan ada anak ya di situ seumuran itu. Enggak kok, anaknya si tetangga itu udah nggak sekecil itu, maksudnya udah sapu lidi, ngebu kasur kulidi. Kulilidian kayak cabean gini. Tampil dia tuh enak. Milih jadi Lumayan aja nih. mau langsung closing atau lanjut cerita tadi atau Karena gimana? saya dulu cerita ISP bentar terus closing. Sok. Tapi ceritanya sebenarnya udah beres. Beres, Cuman jadi gimana? pengen tahu aja kali aja ada yang ngerti masalah itu kan bisa aja salah. Bahwa ternyata sudah terkonfirmasi ke orang tua yang di sana. Ya ke tante. Bahwa Kalau kata tante nggak seumuran itu kok udah SD kelas 6 kan yang saya lihat tuh yang tinggi badannya segini kan nggak mungkin ya, kecuali kalau Ucok Baba dia mungkin berarti itu bukan fix, itu bukan emang itulah. bukan. Terus emang kayak apa ya, itu beneran kayak hologram, kayak neon aja gitu. Jadi si badannya tuh wujudnya nggak solid kayak manusia gini gitu, maksudnya nggak kelihatan ya gitu aja kayak hologram, kayak Jarvis kalau di Iron Man kayak gitu. Jadi mudah-mudahan salah lihat, justru sampai sekarang masih ngarep kalau itu tuh salah lihat sebenarnya. Jadi ngeblank pas saya mau respon asing jadi ngeblank. Pertama Closing dulu. kaget, asik kaget. Iya serius kayak gitu. Asli orang makan tadi bikin kapang jauh lompat gue. Asik. Orang ngomong anjing lagi. Enggak gini deh, saya mah emang lihat geraknya. Ya orang mah enggak. Ada yang mah mungkin sama Fajar ngerespon saya teriak kan? Enggak, saya mah ada Pemandangan naik geser gitu pak. Tuh. Maksudnya kan saya lagi ini konsen ke ISP ya. Pas ISP bilang hologram, lah. Tapi emang wujudnya mirip beneran The Grudge sama The Omen, disatuin lah kalau emang yang udah pernah nonton 2 film itu. Terus ya sempat sampai sebulan, sampai jarak waktu sebulan si tante saya yang rumahnya di situ ikut nginep dulu di rumah nenek di Sonda. Jadi nggak pulang-pulang dulu ke rumah. Udah, itu kita ini aja lah, kita langsung ke closing aja ya. Closing dulu. Iya. Teman-teman mohon maaf tadi ada terjadi sedikit insiden yang memang jujur saya lihat sendiri dan memang sama Fajar juga terasa ya. Soalnya suaranya paling deket sana aja ya. Asli. Di arah situ ya. Dan ini udah rasanya capek, udah lelah kayaknya. Jadi gini, sekarang mungkin setelah mendengarkan 2 cerita 3 kisah ya, aku laku kisah yang sebenarnya 2. Sekarang kita closing statement aja mungkin. Ya. Sekian lah. Itu tadi mohon maaf tadi ada sedikit insiden yang terjadi dan itu sama sekali bukan rekayasa siapapun di sini dalam konteks